Hey, selamat datang di Jam Film. Kali ini saya akan melanjutkan trilogi dari film Maze Runner yang pertama. Jadi ini untuk yang kedua. Yang belum nonton silahkan menonton yang seri pertama terlebih dahulu. Yang sudah saya ulas, linknya saya taruh di deskripsi. Dan jika kalian yang sudah menonton, mari kita lanjutkan petualangan dari Thomas dan kawan-kawannya di Maze Runner The Scott Trial. Dan kita akan semakin mendekati sebuah kebenaran. Siapakah Thomas? Siapakah Wicket? Dan kenapa mereka melakukan ini semua? Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita subscribe dulu channel ini. Baiklah, jika sudah, mari kita putar intronya. Langsung saja cerita dimulai dari sebuah mimpi. Mimpi ini adalah ingatan masa lalu dari seseorang yang kita kenal dengan nama Thomas. Dimana di malam itu sang ibu menyerahkan Thomas ke pihak yang kita sebut dengan sebutan Wicket. Dan sekejap Thomas disadarkan kembali oleh Minho. Mereka harus bergegas turun karena helikopter yang menjemput mereka telah sampai di tujuan. Kini mereka berada di suatu tempat. Mereka dituntun dengan orang yang bernama Jensen dan membawa mereka semakin dalam ke tempat ini. Jensen mengatakan bahwa ini adalah tempat teraman di dunia saat ini. Ini adalah Scott, tempat di mana Wicket tidak bisa menemukan mereka lagi. Dan alasan Scott membantu mereka adalah menjadikan mereka sebuah kesempatan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dan itulah alasan mereka menjadi target buruan Wicket. Mereka pun mandi untuk membersihkan badan, lalu mereka diperiksa kesehatan mereka, kecuali Teresa yang pemeriksaannya dibedakan dari mereka. Entah apa alasannya. Setelah semuanya bersih dan kembali fit, Johnson memanggil Thomas dan melakukan sedikit interogasi. Johnson menanyakan kepada siapa Thomas memihak. Di sana Thomas menjelaskan apapun yang dia ingat, membuat Johnson sedikit bingung kenapa Thomas dikirim ke labirin, sedangkan Thomas sendiri bekerja untuk Wicket. Thomas sendiri tidak tahu alasannya apa. Namun sekarang tidak begitu penting. Jensen mempersilahkan Thomas untuk bergabung dengan yang lainnya, membuat Thomas sedikit bingung dengan perkataan Jensen. Dan ternyata banyak sekali anak-anak seumuran dengannya yang berada di sini. Di sana Minho memanggil Thomas dan di sana juga mereka mendapatkan penjelasan dari anak-anak yang sudah berada di sini lebih dulu dari mereka. Mereka adalah penghuni Glade lain yang berhasil diselamatkan oleh Scott. Dan mereka juga bercerita tentang anak lain yang tengah menyendiri, mengatakan bahwa anak itu sudah paling lama hampir 1 mingguan di tempat ini. Dan anak itu juga sebelumnya berada di Glade yang isinya perempuan semua. Sungguh beruntung sekali anak itu. Lalu kemudian datanglah Jensen untuk mengumumkan beberapa anak yang akan ikut dengannya guna dikirim ke sayap timur. Dan Jensen pun memanggil beberapa nama anak di sana. Setelah semuanya maju, Jensen mengatakan masih ada hari esok untuk anak-anak menunggu giliran memperoleh panggilan dan semuanya tepuk tangan. Di sana anak-anak itu menjelaskan lagi kepada tim Thomas bahwa Jensen akan membawa beberapa anak di setiap harinya. Lalu tiba-tiba Thomas melihat Teresa yang dituntun beberapa orang lab dari balik jendela. Thomas berniat untuk menghampiri Teresa, tapi entah kenapa para penjaga menahannya. Di sanalah Thomas curiga kenapa para penjaga melarang dia. Lalu setelah itu, tim Thomas menuju ke ruang istirahat mereka. Anak-anak kali ini sungguh senang, sudah sekian lama tidak mendapatkan tempat senyaman ini. Namun berbeda dengan Thomas yang masih curiga dan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari Teresa. Newt di sana mencoba untuk menormalisasikan hal itu dan berharap Thomas tidak terlalu alay untuk menanggapi hal itu. Teresa pasti bisa menjaga dirinya sendiri, dan di malam itu semua tim tertidur pulas. Berbeda dengan Thomas yang masih terjaga. Lalu tiba-tiba datanglah seorang anak yang muncul dari ventilasi udara, mengajak Thomas untuk mengikuti guna memperlihatkan sesuatu. Anak itu adalah anak yang digosipkan tadi di kantin. Mereka pun menyusuri lorong ventilasi gedung ini hingga berhenti di satu titik. Di sana Thomas diperlihatkan oleh anak itu bahwa para orang-orang lab tengah membawa anak yang terbaring menuju balik pintu. Entah apa di balik sana, anak itu menjelaskan bahwa para ilmuwan itu akan membawa beberapa anak yang baru di setiap malamnya seperti roda jam. Namun sayang anak itu hanya tahu sebatas ini saja. Dan yang menyeramkan adalah sekali saja anak-anak itu dibawa ke sana, mereka tidak akan pernah keluar lagi. Dan alasan kenapa anak itu memberitahu Thomas, anak ini merasa bahwa Thomas mudah didengarkan oleh teman-temannya. Dan anak itu memperkenalkan namanya, dia adalah Eris. Di keesokan harinya kembali lagi Jensen memanggil beberapa anak untuk ikut dengannya. Dan kali ini Thomas benar-benar ingin mengetahui kebenaran di balik ini semua. Di meja itu Thomas berusaha menjelaskan apa yang dia lihat tadi malam, hingga Thomas nekat untuk ikut masuk ke rombongan dan mengelabui penjaga. Namun sayang usahanya masih gagal, hingga terjadi perseteruan di sana. Get your ass back in. Johnson kembali dan mencoba menenangkan keadaan. Polly.
into their bunks. Akibat kejadian itu, tim Thomas diseret untuk kembali ke kamar mereka. Di sana, Thomas berdebat dengan teman-temannya. Di sana, Thomas berusaha menjelaskan ke Newt bahwa tempat ini tidak beres dan tengah menyembunyikan sesuatu. Hingga tiba-tiba Eris datang lagi dan mengajak Thomas kembali mengecek keadaan. Dan langsung saja Thomas masuk menyusul Eris, meskipun semua temannya masih bingung dengan semua ini. Kali ini mereka benar-benar akan masuk menuju ruangan itu, dan akibat keributan tadi, sebenarnya Thomas berhasil mencopet keycard dari salah satu penjaga tadi. Dan kali ini Thomas dan Eris mendapatkan akses untuk masuk ke ruangan itu. Dan ketika mereka sampai di dalam, apa yang mereka lihat? Thomas melihat pemandangan yang begitu menyeramkan. Dia melihat seorang wanita yang dikiranya itu Teresa. Ternyata bukan. Wanita itu adalah Rachel, yaitu teman dari Eris. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba ada Johnson yang masuk ke ruangan itu. Dan di sanalah Thomas bisa melihat sebuah tipu muslihat dari tempat ini. Johnson melakukan sebuah panggilan melalui sensor monitor, dan di sana ada wanita itu lagi. Dia adalah Dr. Peggy. Di percakapan mereka, Dr. Peggy akan segera berkunjung ke Secord. Johnson di sana menjelaskan progres yang telah dia kerjakan. Namun Dr. Peggy tidak terkesan dan ingin mengeceknya secara langsung, sampai dia bisa menjamin sendiri keamanan dari anak-anak. Thomas yang melihat ini semua semakin panik. Dia kini mengetahui bahwa ini masih Wicked. Di sana Thomas kembali ke kamar dengan kepanikan yang membara. Dia mengajak teman-temannya untuk segera kabur dari sini. Dia mengatakan bahwa tempat ini masih Wicked, dan di luar sana dibarengi dengan kru Johnson yang menuju ke kamar si Thomas. Dan ketika Johnson sampai, Thomas dan teman-temannya sudah lenyap. Tim Thomas mencari jalan, sedangkan entah kenapa Eris mau berpencar. Tidak ada waktu untuk berpikir lama, hingga mereka tidak sengaja bertemu dengan wanita lab di lorong itu. Johnson semakin panik, dia meminta semua pintu dikunci. Di sana Johnson tahu bahwa Thomas akan menjemput Teresa. Dan sebagai seorang pelari yang memiliki kaki kuat, tidak kesulitan Minho melumpuhkan satu soldier. Hingga tim Thomas berhasil mencapai lab dan lekas membangunkan Teresa. Dan dengan kecerdikan yang mereka punya, mereka berhasil mendapatkan jalan untuk melanjutkan pelarian. Sayang sekali bahwa keycard Thomas sudah tidak bisa digunakan. Dan di ujung, tim Johnson semakin mendekat. Di sana nampak Johnson masih berusaha bernegosiasi, menjelaskan meskipun mereka tahan akan virus, di luar sana ada para crack yang akan memburu mereka. Namun tim Thomas sungguh tidak peduli lagi. Hingga untunglah pintu itu dibuka Eris dari luar, dan Thomas pun harus cepat menyusul teman-temannya. Mereka melanjutkan pelarian hingga sampai di gerbang utama, dan mereka pun berhasil keluar dari pangkalan Secord. Di tengah badai pasir malam itulah, tim Thomas berjuang menjauh dari kejaran, dan para soldier tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Hingga untunglah mereka menemukan sebuah tempat persembunyian. Ketika di dalam, Teresa meminta penjelasan kepada Thomas atas semua ini. Di sana Thomas menjelaskan apapun yang dia lihat, mulai dari Secord yang ternyata itu masih Wicked, dan juga apa yang dia lihat di ruangan itu bersama Eris, di mana semua anak semacam dipasang selang dan mereka tidak sadarkan diri. Wicked benar-benar menginginkan sesuatu dari mereka. Dan untuk selanjutnya, Thomas tidak ada rencana lagi kemana mereka harus pergi, hingga Eris mengatakan bahwa ada sebuah isu di mana terdapat orang-orang yang bersembunyi di balik pegunungan, dan mereka sudah sering perang dengan Wicked. Mereka adalah kelompok dari Rick Arm, dan rencana berikutnya mereka akan menuju ke sana. Setelah itu mereka barulah sadar tempat apa ini. Mereka melihat banyak jejak kaki menuju ke dalam. Tempat ini semacam bekas base yang sudah lama ditinggalkan.
Di sana Thomas mengajak semua teman-temannya untuk segera berkemas dan mencari barang-barang yang berguna untuk menunjang perjalanan mereka dan segera keluar dari sini. Lalu mereka pun berpencar. Kali ini Thomas bersama dengan Minho. Minho mengatakan jika apa yang dilihat Thomas di dalam ruangan itu benar, Minho tidak mau berakhir seperti itu. Minho berencana mencari sumber listrik di gedung ini hingga mereka masuk ke sebuah ruangan yang terdapat kerangkeng di sana yang bertuliskan danger. Dan tiba-tiba mereka adalah para Kreg, dampak infeksi dari virus suar ini yang kalau kita ingat sama seperti dampak dari sengatan Griever pada waktu di Glade. Dan ternyata tempat ini sudah menjadi sarang dari Kreg itu sendiri. Thomas dan Minho berusaha lari dari kejaran. Anak-anak yang lain terkejut dengan apa yang dibawa Thomas dan juga Minho. Hingga mereka sampai di sebuah lorong dan menemukan pintu keluar yang masih tergembok dari luar. Winston di sana menyuruh yang lain untuk membuka pintu, sedangkan dia akan menahan para Kreg yang semakin mendekat. Dan ketika pintu itu terbuka, Winston sempat tertarik oleh para Kreg. Hingga malam berganti siang, Thomas dan rombongan harus cepat bergerak kembali. Dan di saat itulah mereka melihat kota yang sudah hancur lebur. Dunia memang benar-benar hancur. Lalu di sana nampak Thomas mendengar sesuatu dan segera menyuruh rombongan untuk bersembunyi. Thomas dan semuanya sadar bahwa musuh tidak akan pernah menyerah untuk mengejar mereka. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka melihat pegunungan yang akan mereka tuju. Tapi tiba-tiba ternyata waktu itu Winston mendapat cakaran dari para Kreg. Dan apakah membuat Winston terinfeksi juga? Tidak ada waktu untuk berpikir, mereka pun melanjutkan perjalanan panjang yang penuh derita itu. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Mereka harus rehat sejenak. Di sana Thomas memandang begitu jauhnya pegunungan yang akan mereka tuju. Di sana Teresa menghampiri Thomas dan baru mengatakan sesuatu hal, bahwa Wicket sudah melakukan sesuatu kepadanya. Di sana Thomas melihat ada sebuah tato yang tergambar di belakang leher Teresa. Lalu Teresa menjelaskan bahwa Wicket sedikit mengembalikan ingatannya. Di sana Teresa mengatakan bahwa dia ingat di mana Thomas pertama kali dimasukkan ke dalam Wicket. Dan yang membuat hati Thomas bergejolak adalah bahwa Teresa mengatakan ini semua akan bisa teratasi dan mengajak Thomas dan yang lainnya untuk kembali ke Wicket. Sontak membuat Thomas tidak habis pikir dengan Teresa setelah semua yang sudah diperjuangkan bersama-sama sejauh ini. Namun sayang perbincangan itu tidak bisa dilanjut karena mereka mendengar suara tembakan dari arah tempat teman-temannya beristirahat. Ternyata itu adalah ulah dari Winston. Dia ingin bunuh diri. Dia merasa bahwa luka ini semakin berkembang dan dia tidak ingin menjadi Kreg dan menyerang teman-temannya. Dia memohon untuk memilih pilihannya sehingga Newt dengan berat memberikan pistol itu. Lalu Winston menyuruh teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Sungguh perpisahan yang sangat pahit. Tapi mau bagaimana lagi, mereka harus melanjutkan perjalanan ini. Hingga hari kembali malam, mereka semua masih berduka. Newt mengatakan jika Winston bisa terinfeksi, maka kita juga bisa. Namun sudah tidak ada cara yang lebih baik lagi. Mereka harus terus melanjutkan perjuangan mereka.
Perjalanan ini sungguh keras, lebih keras daripada mereka bertahan di Glade. Hingga entah sadar atau tidak, Thomas melihat di ujung sana nampak banyak kerlip-kerlip lampu seperti pemukiman. Dia membangunkan yang lainnya dan mengajak mereka segera ke sana. Namun yang menjadi masalah adalah di belakang mereka ada badai yang mengerikan, yang artinya mereka harus lari secepat mungkin. Dan sungguh sayang, Minho tersambar petir di sana. Sesampainya mereka di dalam, mereka panik dengan keadaan Minho. Namun untunglah Minho berhasil sadar. Lalu setelah itu mereka mencium bau sesuatu di dalam sini dan ternyata lalu tiba-tiba keluarlah seorang wanita tomboy. Kita panggil saja dia Brendan. Si wanita itu mengajak tamu mereka itu untuk masuk ke dalam. Setelah tim Thomas sampai ke dalam, tempat ini memang benar semacam camp. Dan Brenda menuntun mereka untuk bertemu orang yang bernama Jorge. Di sana si Jorge bertanya asal-usul mereka dan dari mana mereka berasal. Namun di sana Thomas justru melontarkan jawaban bahwa mereka mencari kelompok Rick Arm. Sontak jawaban itu membuat Jorge murka karena ditanya apa jawabnya apa. Ya. Dan para penjaga langsung saja membegal mereka. Dan ternyata para penjaga melakukan scanning tato di belakang leher mereka. Di sanalah Jorge jadi tahu kalau rombongan ini berasal dari Wicked. Dan nampak raut wajah Jorge tersenyum tipis dengan mereka dan tiba-tiba Which means really working out for us. Shut up, Mino. lalu Jorge datang menghampiri mereka. Di sana sebenarnya Jorge mau berunding dengan mereka. Mereka akan dijual ke Wicked atau menjelaskan apapun yang mereka tahu tentang Rick Arm. Namun tetap saja Thomas memberi jawaban yang nanggung sehingga Jorge mulai gemes dan mau menjatuhkan mereka. Baru di sanalah Thomas mengatakan bahwa Rick Arm adalah sekelompok yang melawan Wicked dan Rick Arm juga yang sudah membebaskan banyak anak-anak dari genggaman Wicked. Hingga datanglah Barclay yang memeriksa keadaan. Jorge nampak menutupi apa yang dia bicarakan dengan anak-anak itu kepada Barclay. Jorge di sana kembali ke ruangannya dan mulai berkemas. Namun di sana ada Brendan. Di sana Jorge menjelaskan bahwa anak-anak itu akan menjadi tiket untuk pergi dari sini. Belum jelas apa yang dimaksud Jorge. Tim Thomas di sana berusaha untuk melepas ikatan mereka. Dan sedangkan di luar, ternyata para pasukan Alpha dari Wicked sudah menyusup dan siap untuk mengagresi tempat ini. Tim Alpha sudah menyisir masuk. Di luar sana kita kembali dipertemukan dengan Johnson. Di sana dia mengatakan kepada seluruh penghuni tempat ini untuk menyerah karena Wicked sudah mengepung. Sedangkan di dalam sana Jorge tahu bahwa nampak Barclay lah yang menghubungi Johnson dan menjual anak-anak itu ke Wicked. Si isi camp ini mulai berhamburan. Dan di dalam sana tim Thomas berhasil lepas dari tali-tali mereka. Lalu dengan cepat Jorge meminta Brendan untuk segera menghampiri tim Thomas dan dia memiliki sebuah rencana. Sungguh sangat disayang bahwa tim Thomas dihadang oleh Barclay. Nampak sangat jelas bahwa Barclay lah yang memanggil Wicked ke sini dan akan benar-benar menjual anak-anak ini. Thomas di sana berusaha melawan, namun Barclay bersenjatakan api di sana. Dirasa tidak akan mampu, tapi tiba-tiba Jorge nampak tengah menyiapkan sesuatu dan memutar sebuah musik dari kotak piringan musiknya. Para Alpha dan Johnson pun bingung kenapa malah mereka ngeplay musik. Lalu nampak di sana Jorge menyiapkan jalur untuk mereka kabur. Di sana Jorge akan membawa dan membantu mereka untuk menuju Rick Arm. Jorge membukakan sebuah jendela dan ternyata itu adalah Flying Fox. Sudah mau kabur, entah kenapa Brendan malah kembali ke ruangan. Thomas pun menyusul Brendan dan ternyata Brendan mengambil kotak foto kecil yang tertinggal di lacinya. Yang jadi masalah adalah tim Alpha sudah menemukan mereka berdua.
Karena dikepung, Brandon mengajak Thomas berlari ke jalur alternatif. Brandon memberi peringatan kepada Thomas, mereka harus cepat sebelum lagunya habis. Dan ketika lantunan lagu itu sudah selesai, tiba-tiba Holy shit! untung saja mereka berhasil selamat. Tadi adalah trik bom waktu yang dipasang oleh Jorge. Di bawah sana, Thomas bertanya kenapa Brendan dan Jorge menolongnya. Di sana Brendan menjelaskan bahwa tim Thomas bisa menjadi sebuah tiket untuk menuju ke perlindungan yang aman, yaitu Rick Arm, tempat aman dari matahari dan bersih dari infeksi. Brendan mengatakan bahwa Jorge kenal dengan seseorang yang bernama Mark dan Marcuslah yang biasanya mengirim anak-anak untuk menuju Rick Arm. Mereka terus berjalan dan masuk ke jalur saluran air. Di sana Brendan juga berkata bahwa Jorge pernah bilang ada jalan keluar di terowongan ini. Sebenarnya di sana Brendan bukanlah keluarga atau saudara dari Jorge, namun Jorge lah yang merawat Brendan dari kecil. Sedang asik bercerita, tiba-tiba mereka mendengar suara mengerikan di terowongan itu. Hingga mereka telah sampai di terowongan yang penuh akar. Mereka mendengar ada suara yang semakin mendekat dan ternyata itu hanyalah tikus. Dengan adanya tikus itu, tiba-tiba mereka akan terus berlari. Tidak tanggung-tanggung, kali ini mereka tengah berhadapan dengan Craig yang sudah berevolusi secara penuh. Mereka terus lari hingga tiba-tiba No, Brendan, don't move! Don't move! di sana Thomas berusaha ayunkan tangannya. Tapi tiba-tiba dan untunglah Thomas berhasil menggapai Brendan. Sebuah perjuangan yang menegangkan. Akhirnya mereka lolos dari kejaran para Craig. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah ternyata Brendan terkena serangan oleh Craig tadi. Yang artinya kita ingatkan dengan Winston tadi. Namun kali ini bukan saatnya memusingkan hal itu. Brendan mengajak Thomas lanjut dan akhirnya mereka sampai di pemukiman yang disebut dengan pemukiman zona A. Rumor mengatakan bahwa Marcus tinggal di sini, hingga mereka bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa Marcus sudah tidak ada di sini lagi. Dia mengatakan bahwa Marcus sudah pindah ke zona B, di mana banyak orang-orang terbakar di sana. Lalu Thomas bertanya apakah orang itu bertemu dengan teman-temannya dengan ciri-ciri yang dikatakan Thomas. Orang itu mengatakan bahwa mereka sudah di dalam. Namun jika Thomas ingin masuk, maka syaratnya harus meminum ini. Seperti biasa, Thomas tidak gampang percaya, tapi You two enjoy the party. lalu mereka pun masuk. Di sana mereka berpencar. Namun sungguh aneh, pandangan Thomas begitu kabur dan kepalanya pusing. Efek dari apa yang dia minum tadi. Hingga tiba-tiba Not here. Wow. How? Like,
Lalu Thomas bermimpi lagi. Dia berada di Wicket dan mengajak Teresa pergi dari sana. Belum sampai berlanjut lebih dalam, akhirnya Thomas terbangun dan sudah ada Teresa bersama Minho di sana. Dan ternyata orang tadi adalah Marcus. Dia diikat dan diinterogasi oleh Jorge guna agar Marcus mau menuntun mereka ke Rick Arm. Namun sungguh sayang, justru Marcus mengatakan bahwa dia sudah lama membakar jembatan untuk menuju ke Rick Arm. Dan Marcus sudah berada di pihak Wicket. Dia juga sudah sering menjual anak-anak untuk diserahkan ke Wicket. Hingga membuat Jorge benar-benar marah. Lalu Jorge sudah mau menembak kepala Marcus. Di sanalah Marcus baru mengatakan bahwa Rick Arm sering berpindah-pindah tempat. Namun masih ada pos dari mereka yang ada di balik jembatan. Dan jaraknya cukup jauh dari sini. Tidak mungkin mereka berhasil ke sana. Wicket akan menangkap mereka terlebih dahulu. Di sana Jorge tersenyum dan mengatakan tidak akan jauh jika mereka ke sana dengan mobil. Artinya Jorge meminta mobil yang dimiliki oleh Marcus. Lanjut mereka meneruskan perjalanan dengan mobil yang Jorge rampas. Cukup sangat memudahkan mereka untuk bisa segera bertemu dengan Rick Arm. Hingga mereka telah sampai di perbatasan. Namun sayang, jalur tertutup dengan puluhan bangkai mobil. Dan mau tidak mau, mereka harus lanjut dengan berjalan kaki. Tapi tiba-tiba Hey, is everyone okay up there? langsung saat itu juga Jorge sadar mungkin saja Marcus menjebak mereka memberikan jalur yang salah. Hingga Jorge memiliki sebuah rencana untuk membuat sebuah ledakan agar mudah mengalihkan pandangan para penembak. Dan belum sempat Thomas melemparkan bom itu, tiba-tiba tiba-tiba ada dua wanita yang menodong mereka. Tapi sangat mengejutkan, ternyata wanita itu menyapa dan mengenal Eris. Eris pun juga terkejut bahwa dua wanita ini teman segelitnya dulu, yaitu Harriet dan juga Sona. Dengan melihat Eris di sana, Harriet memberikan sebuah instruksi aman ke beberapa penembak yang ada di atas tebing. Di sana Harriet menjelaskan ke rombongan bahwa mereka diselamatkan oleh Rick Arm dan mereka akan segera meluncur ke markas. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat sebuah camp yang sangat humanis. Dan Harriet pun segera menuntun mereka untuk bertemu orang yang bernama Fish, yaitu ketua dari Rick Arm itu sendiri. Tidak perlu menunggu lama, Fish pun muncul di hadapan mereka. Harriet menjelaskan bahwa mereka para anak-anak kebal. Hanya dengan adanya Eris di kelompok itu sudah cukup membuat Harriet percaya kelompok ini bukanlah musuh. Hingga tiba-tiba nampak virus flare yang di tubuh Brendan sudah menjalar. Dan ketika Fish menemukan sebuah luka serangan dari Craig, dia menodong pistol ke arah Brendan. Di sana Thomas berusaha menahan Fish, meyakinkan Fish bahwa Brendan baru saja digigit. Ini akan bisa diatasi. Hingga keluarlah perempuan di sana. Kita panggil saja dia Dr. Mary Chopper. Di sana sungguh mengejutkan bahwa Dr. Chopper mengenal Thomas dan mengatakannya langsung kepada Fish. Ini semua bisa teratasi. Di sana Dr. Chopper menyapa Thomas, meskipun Thomas bingung. Dr. Chopper mengatakan wajar jika Thomas dimasukkan ke dalam labirin. Dan sekarang atas ulah Thomas sejauh ini, pasti mereka tengah sangat diburu oleh Wicket. Di sana Dr. Chopper menjelaskan, pertama kali dia berbicara dengan Thomas dulu, Thomas mengatakan sudah tidak tahan lagi melihat teman-temannya mati satu persatu. Dan ketika Dr. Chopper itu terakhir kali berbicara kepada Thomas, dia diberikan titik koordinat dari setiap campuran Wicket, percobaan, dan juga lab. Dan dokter mengatakan Rick Arm tidak akan bisa mencapai apapun tanpa Thomas. Setelah itu dengan segera Dr. Chopper menyuruh para kelompok untuk membawa Brendan ke tenda bersama dengan Thomas. Sampainya di dalam tenda, Dr. Chopper mengambil sebagian darah dari Thomas. Entah kenapa, Thomas pun belum terlalu paham. Di sana Dr. Chopper menjelaskan tentang sebuah kekeliruan. Memang benar dulu Chopper bekerja untuk Wicket. Dan beliau mengatakan Wicket dulunya memang mempunyai niat baik, yaitu untuk menemukan sebuah penawar dari virus suar ini. Dan anak-anak adalah kunci dari keberhasilan mereka. Namun sayangnya dengan cepat pula mereka menemukan sebuah jawaban. Memang benar bahwa enzim yang diproduksi di otak bisa menjadi imun dan zatnya bisa menghambat penyebaran virus. Namun sayangnya, enzim itu tidak bisa dihasilkan, melainkan hanya bisa dipanen dari yang kebal. Itulah yang menyebabkan Wicket tidak pernah berhenti untuk menguji coba anak-anak. Bahkan bisa membunuh mereka.
Karena jika imun itu selamanya hanya bisa dipanen dari yang muda tanpa bisa dihasilkan lagi, maka untuk keselamatan yang tua-tua harus mengorbankan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itulah alasan di mana Chopper memilih untuk cabut dari Wicket karena kekeliruan Wicket dalam mencari solusi. Setelah menjelaskan itu semua, Chopper menyuntikkan sebuah obat yang dicampur dengan darah dari Thomas. Dan Chopper berharap dengan ini virusnya bisa sedikit ditahan. Namun berapa lama obat itu bisa menahan, tidak ada yang tahu karena selalu berbeda di setiap orang. Lalu setelah itu Thomas menemukan sesuatu di kantung Brendan, yaitu kotak foto yang pernah ketinggalan pada waktu mereka melakukan pelarian. Dengan mengejutkan, Brendan sudah sadar di sana. Dia mengatakan bahwa foto di balik kotak itu adalah kakaknya yang bernama George. Mereka sudah terpisah lama dikarenakan waktu kecil Wicket mengambil George dan memisahkan Brendan darinya. Thomas turut prihatin di sana. Lalu Thomas mengeluarkan sebuah ukiran kayu yang selalu dia bawa, pemberian dari Chuck. Dia mengatakan ke Brendan, Chuck adalah anak yang telah menyelamatkan hidupnya. Intinya adalah Thomas ingin memberi pesan bahwa apapun yang sudah terjadi di masa lalu seharusnya bisa kita jadikan motivasi dan dorongan agar kita selalu kuat memperjuangkan masa depan. Di sana Thomas nampak memberikan waktu untuk Jorge yang akan menemani Brendan. Karena mau tidak mau Jorge adalah orang terdekat Brendan saat ini. Di sana Jorge sungguh sangat berterima kasih dengan Thomas. Tidak lama itu Thomas ikut bergabung dengan yang lainnya. Di sana Newt mengatakan andai saja LB bisa melihat ini. Begitupun juga Winston dan begitupun juga Chuck. Tidak sadar mereka sudah melangkah sejauh ini. Di sana Thomas pun juga menghampiri Teresa yang nampak dari tadi menyendiri. Teresa di sana bercerita tentang ingatannya sebelum dia bersama dengan Wicket. Dia hanya hidup dengan ibunya. Dan ada suatu kejadian di mana ibunya terkena virus dan berubah menjadi crack. Di sana Teresa merasa menderita tidak bisa menyembuhkan ibunya sendiri. Mungkin jutaan manusia di bumi ini juga memiliki cerita yang sama dengan Teresa. Kehilangan seseorang yang mereka cintai. Inilah alasan Teresa harus hentikan bencana ini. Dia mengatakan bahwa jangan melawan Wicket lagi. Percayalah bahwa Wicket memang benar. Di sanalah Thomas terkejut maksud dari Teresa. Ternyata di kesendiriannya Teresa tadi, dia telah memanggil Wicket ke sini melalui telepon yang dimiliki Barclay yang dia temukan tempo hari lalu. Dia masih percaya bahwa Wicket itu benar dan Teresa memohon agar Thomas tidak melawan Wicket lagi. Thomas di sana tidak habis pikir. Dia berlari menuju camp Rick Arm untuk mengabari yang lain untuk segera kabur, namun terlambat. Wicket menyerang semua orang, sedangkan Fish dan para anggota melakukan perlawanan. Thomas ingat dengan Brendan, dia berlari menuju tendanya, namun sayang tenda itu sudah terbakar dan untunglah Brendan bisa selamat. Di sana meskipun Rick Arm melawan dengan kekuatan penuh, sangat disayangkan Wicket berhasil melumpuhkan mereka. Thomas yang melihat hal itu menyuruh Brendan dan juga Jorge segera pergi dari sini karena Thomas tidak akan bisa pergi tanpa teman-temannya. Lalu setelah itu terlintas di pikiran Thomas ingat dengan bom yang dimiliki Jorge di tasnya. Wicket di sana mengecek satu persatu buruannya dengan kode scan yang mereka miliki. Lalu datanglah Thomas yang menyerahkan diri di sana. Kali ini mereka sudah benar-benar tidak berkutik hingga datanglah pesawat utama dari Wicket ini. Di dalam sana kita akhirnya diperlihatkan Dr. Peggy secara langsung dan memerintahkan semuanya untuk dimasukkan ke dalam pesawat mereka. Di sanalah baru semua tim Thomas terkejut bahwa Teresa ada di pihak Wicket. Teresa telah mengkhianati mereka semua. Di sana Johnson merasa tidak rugi telah mengembalikan sedikit ingatan Teresa. Ini hanya masalah waktu saja. Di sana Teresa meminta maaf kepada semua timnya. Dia mengatakan bahwa kita semua harus menemukan obatnya. Begitupun juga Peggy yang mengatakan hal yang sama. Dia juga berkata bahwa dulu Thomas ada di pihak Wicket. Dulu Thomas juga sepemahaman dengan Wicket. Hingga tiba-tiba Dr. Chopper membantah semuanya. Nampak sekali bahwa Chopper dan juga Peggy memiliki idealisme yang berbeda. Mereka berdebat hingga tiba-tiba Mary!
Semakin runyam saja keadaan ini, Peggy segera memerintahkan untuk mengangkut semua orang-orang ini. Hingga tiba-tiba, Thomas mengeluarkan remote bom dan siap untuk meledakkan tempat ini. Semua teman-temannya di sana saling menguatkan dan Thomas akan benar-benar menekan tombol bomnya. Hingga tiba-tiba, Not going back there. Get out of here! Come on! Run, get down! akibat itulah barisan kembali terpontang-panting. Rick Arm di sana kembali bisa melawan. Johnson sungguh sangat geram dengan Thomas kali ini. Namun untung saja Brandon berhasil membackup Thomas dari kejauhan. Semuanya berhamburan. Minho di sana berusaha untuk menahan pasukan Alpha Wicked. Namun sayang Minho tertembak dan tertangkap. No, come on! Come on! Di keesokan harinya, camp Rick Arm benar-benar hancur lebur. Fish di sana mengajak sisanya untuk menyusun rencana lagi dan membawa semua pasukan ke tempat aman lainnya. Dan mungkin akan kembali dari nol lagi. Namun di sana Thomas menolak untuk ikut dengan Fish. Dia memutuskan akan kembali ke Wicked dan mengambil Minho dari mereka. Di sana nampak mendapatkan sebuah perdebatan yang keras dari Fish. Namun Thomas di sana mengatakan, ini semua bukan hanya tentang Minho, ini juga tentang Wicked. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk mencari apa yang mereka inginkan. Terus menghindar bukanlah jalan keluar. Maka dari itu, Thomas akan memutuskan untuk menghancurkan Wicked itu sendiri. Dan dia berjanji akan menembak mati orang yang bernama Peggy itu. Di sana Rick Arm nampaknya sepakat dengan apa yang dikatakan Thomas. Begitupun juga dengan Fish. Nampaknya dia tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Thomas. Dan kali ini mereka tidak akan menghindar dari Wicked, melainkan akan menyatakan perang dengan Wicked. Dan film pun tamat. Oke, panjang sekali seri ini dan akan masih dilanjut dengan seri yang ketiga. Buat yang penasaran bisa kalian nyalain loncengnya. Jika kalian suka dengan channel ini bisa tekan tombol subscribe-nya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!